Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda walinil haq liyuzhirahu ala kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari meskipun dalam keadaan pandemi Covid seperti sekarang ini. Salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti adanya sekarang ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sakinatun Hasanah, Prodi Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan UNP. Baiklah, langsung saja ke tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama. Di video kali ini, saya ingin sedikit mengkaji tentang Al-Quran. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang diturunkan oleh Allah ada 4. Yang pertama, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan yang terakhir, kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diibaratkan dengan kalam Allah. Kalam Allah yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran berisi lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran yang dimulai dari ayat Al-Fatihah sampai kepada An-Nas, yang dimana jika kita membacanya maka kita akan mendapatkan pahala yang begitu banyak. Ada beberapa nama lain dari Al-Quran, yaitu Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Fikru, dan Al-Tanzil. Fungsi Al-Quran juga ada banyak. Yang pertama, Al-Huda artinya sebagai petunjuk, Al-Furqan artinya sebagai pembeda, dan Al-Mau'izah sebagai pelajaran, Al-Busra artinya sebagai pemberi kabar gembira, Al-Tibyan sebagai penjelas, Al-Musyaddiq sebagai pembenar, Asy-Syifa sebagai obat, Al-Muhkam sebagai pemutus perkara. Itulah beberapa nama fungsi Al-Quran. Baiklah, selanjutnya ada beberapa kandungan dalam Al-Quran, yaitu hukum, janji, ancaman, dasar ilmu pengetahuan, dan cerita umat terdahulu. Jadi ada beberapa hal yang diwajibkan bagi kita, yang menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat muslim yang berkitabkan Al-Quran. Antara lain, 1. Membaca karena Al-Quran menjadi sifat membaca karena Al-Quran menjadi syafaat di hari akhir nanti. Yang kedua, mentadaburinya artinya mendalami makna dari Al-Quran tersebut. Yang tiga, mengajarkan Al-Quran tersebut tanpa paksaan kepada orang lain. Yang keempat, mengamalkan nilai-nilai ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran agar kita hidup dalam kebaikan. Adapun adab seorang muslim terhadap Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, tartil. Tartil artinya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan cara yang tidak cepat ataupun tidak lambat, tapi membaca Al-Quran dengan sedang dan memahami makna dari Al-Quran tersebut. Yang kedua, khusyuk. Khusyuk dalam membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan makna dan mengerti apa yang kita baca. Yang ketiga, mengindahkan bacaannya. Cara mengindahkan bacaannya adalah dengan mengindahkan suara kita saat membaca Al-Quran.
Yang keempat, merendahkan suara kita jika kita membaca Al-Quran di tempat umum. Saat kita membaca Al-Quran di tempat umum, jika kita ingin menghargai orang lain, maka bacalah Al-Quran itu dengan pelan, tapi kita tetap khusyuk dalam membacanya dan kita tidak mengganggu orang sekitar. Tandanya kita menghargai orang lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya sudahi. Jika saya ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.